Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kegiatan ngabuburit bareng Miftahul Huda 07. Pada kesempatan sore hari ini saya akan kembali mengupas dan mengulas tentang pelaksanaan ibadah tarawih, yang mana tentunya banyak hal yang perlu kita gali, karena sholat tarawih adalah pelaksanaan sholat yang tentunya harus kita perhatikan dengan sebenar-benarnya dari seluruh aspek yang mendukung sah dan tidaknya sholat menurut hukum fikih. Di antara yang perlu kita perhatikan, kembali saya akan membahas tentang pembacaan Al-Fatihah. Ketika kita sholat tarawih, pernah saya ulas tentang pembacaan Al-Fatihah guna untuk mengimbangi imam yang dirasa imam terlalu cepat dalam pembacaan. Namun tentunya kita harus pula memperhatikan hukum dari pembacaan dari Al-Fatihah yang kita bacakan. Karena ketika kita membaca Al-Fatihah, di sana terdapat hukum wasol dan waqaf. Ketika kita ingin membaca Al-Fatihah dengan 3 helaan nafas, maka hal tersebut akan menimbulkan 3 waqaf. Seperti halnya pernah saya contohkan, waqaf pertama berada di Maliki Yaumiddin, waqaf kedua berada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan waqaf terakhir berada di ayat terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang perlu kita perhatikan saat kita mewakafkan kalimah dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, tentunya kita harus mengikuti kaidah ulama ahlu qura tentang apa itu wakaf. Para alim ulama menjelaskan yang dimaksud wakaf itu adalah saktatun qad musyautin, saya ulang, qad musyautin ala kalimatin zamanan yasiron yatanafasu fihi adatan biniatistik nafil qiraah. Qad musyautin, menghentikan bacaan ataupun menghentikan suara bacaan kita, ala kalimatin, atas kalimat yang kita bermaksud berhenti dari kalimat tersebut. Seperti halnya tadi, berhenti di 3 tempat atau berhenti di 1 tempat. Zamanan yasiron, ukuran berhentinya itu sebentar, adatan, menurut kebiasaan. Dan saat kita berhenti, hendaknya yatanafasu fihi, kita harus menghela nafas. Karena itulah ukuran wakaf. Ketika kita tidak menghela nafas, maka ulama ahlu qura menghukumi wasol. Namun ketika kita menghela nafas, itulah yang dinamakan wakaf. Kemudian di akhirnya biniatistiknafil qiraah, dengan kita meniatkan mengawali bacaan di awal kita, di akhir kita menghentikan bacaan dan kita meniatkan akan membaca bacaan setelahnya. Itulah hal yang sekiranya perlu dan penting kita perhatikan, dan kita berusaha untuk mengaplikasikannya saat kita pelaksanaan ibadah sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, ataupun tentunya sholat pada bulan Ramadan ini yang disampaikan oleh Rasul, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yaitu sholat tarawih. Ayo kita bersama-sama ramaikan masjid, sholat tarawih bersama, manfaatkan waktu semasih ada. Tentunya kita
mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.